kesempatan ini. Silakan para narasumber, saya minta yang pertama dari Bang Rudi Kamil udah pamit ya. Bang Sukiman lah, kebetulan ada di layar kaca nih. Closing statement-nya. Apa harapan Abang terhadap tema yang kita bahas hari ini? Ya, baik. Terima kasih. Jadi berdasarkan keyakinan saya bahwa tentang toleransi ini, semua agama sepakat bahwa tindakan intoleransi tidak dapat dibenarkan, walaupun itu mengatasnamakan agama. Dalam hal regulasi, pemerintah juga sudah membuat regulasi untuk mencegah terjadinya intoleransi ini. Hanya saja di lapangan masih kita jumpai praktik-praktik intoleransi, maka kedepannya ya saya berharap bahwa apa yang sudah dibenarkan dalam agama, apa yang sudah diatur dalam regulasi pemerintah, maka inilah yang harus ditegakkan dalam bentuk tindakan-tindakan teknis, dalam bentuk program-program nyata yang kedepannya dapat membentuk profil pelajar Pancasila, dapat mewujudkan sekolah yang berbhinneka tunggal ika. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Sukiman. Bang Novi Yakiari. Ibu lagi. Bang Novi silakan. Oke, terima kasih. Ini closing statement karena memang karena saya juga memang adalah salah satu yang selalu berkutat dalam masalah toleransi dan intoleransi. Makanya memang penting sekali sampaikan tentang ini. Jadi pengalaman saya selama ini, selama kami sama-sama lah termasuk dengan Bung Freddy ini, bahwa jangan ada pembiaran terhadap sedikit pun gerakan-gerakan yang mengarah pada intoleransi. Harus langsung itu pemerintah ambil tindakan tegas. Jadi pemerintah jangan membiarkan ini terjadi sehingga berkepanjangan. Karena kita udah capek. Kita udah harusnya ditutup masalah ini. Kita sudah mulai beralih ke bidang sains, ekonomi, dan segala macam, termasuk juga bidang kesehatan, sains di bidang kesehatan, terbukti kita bisa kok bikin genos dan sebagainya. Ngapain lagi kita ngurusin yang begini? Pemerintah tegas, jangan membiarkan intoleransi ini berkembang biak atau jadi bibit-bibit di sekolah. Karena agen daripada intoleransi di sekolah itu bukan siswanya, tetapi para pendidiknya. Ini yang harus kita perhatikan. Makanya langsung aja lah ini pemerintah. Tuh, tegas saja, jangan biarkan. Karena ini berakibatnya sangat melelahkan buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bang Novi atas closing statement-nya. Berikutnya Ibu Herawati Siombing. Silakan. Baik, terima kasih. Closing statement dari saya adalah tumbuhkan sikap toleransi yang benar dan menghormati kebinekaan di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu Dr. Komang kayaknya udah pamit ya. Atau kalau ada closing statement-nya, kayaknya nggak ada deh. Kita berpindah ke Ibu Novita Sari. Ya, terima kasih. Intoleransi kita semua yang ada di sini pasti mendukung dan sangat setuju dengan gerakan tersebut dan ingin berusaha semaksimal mungkin dan sekuat tenaga kita untuk melebarkan sayap menjadi kepanjangan tangan bagi pemerintah, pemangku kebijakan-kebijakan, baik itu di sekolah-sekolah, di lingkungan kita, maupun di tempat tinggal kita sendiri. Maka jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti, dimulai dari diri kita, pasti akan menyebar lebih luas lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih atas closing statement yang disampaikan oleh semua peserta
semua narasumber. Webinar kita pada kesempatan ini didengarkan langsung oleh kita semua yang mengikuti webinar dari awal sampai akhirnya. Terima kasih juga buat narasumber yang sudah boleh menyediakan atau meluangkan waktunya dengan ketulusan hati mau memberikan pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang tulus bagi bangsa dan negara melalui webinar kita pada sore hari ini. Tentu masing-masing punya kesibukan luar biasa sekali. Kami tidak bisa membalas apa yang menjadi kebaikan dan kesediaan waktu untuk ada mengisi materi pada webinar kita di kesempatan ini. Semoga materi-materi yang diberikan ini menjadi filter bagi kita sebagai sesama anak bangsa yang hidup dalam keberagaman. Dan webinar ini akan bermanfaat bagi kita dan kita akan menyebarkan luas ini seperti closing statement terakhir dari Ibu Novita Sari. Ya, kira-kira gambarnya seperti itu. Terima kasih. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa melindungi keluarga, saudara, kerabat, Bapak Ibu para narasumber yang sudah memberikan materinya, dan khususnya bagi orang tua kita, Gus Soleh, ya, jiwanya luar biasa, semangatnya bukan 45 lagi nih. Nah, begitu, luar biasa. Dan saya kembalikan kepada abang kita yang ganteng yang tentunya memandu kita lewat Zoom. Dikembalikan. Terima kasih. Halo? Simpulan akhir dulu. Ya. Oh ya, siap. Sorry saya. Halo, silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang luar biasa kami sampaikan kepada narasumber lintas iman, termasuk juga kepada keynote speak dan pengantar diskusi. Kalau melihat webinar agama cinta, terlebih-lebih kita hadirkan para narasumber dari lintas iman. Kami benar-benar merasa ada di negeri Pancasila. Kami benar-benar merasa bahwa Garuda kami duduk tegak, sangat kokoh dan kuat di pita Bhinneka Tunggal Ika. Jika sekiranya guru-guru yang ada di Indonesia ini memiliki jiwa nasionalisme, memiliki jiwa pluralisme, memiliki jiwa kebinekaan seperti para narasumber yang tadi kita dengar. Yakin apa yang dicita-citakan dan diharapkan oleh founding father kita, yaitu unity in unity. Meskipun kita berbeda, tapi kita kokoh bersatu dalam kesatuan Indonesia ini dapat terwujud. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh saudara kami, teman kami sama-sama di Universitas Darul Ulum Jombang atau UNDAR, yaitu Gus Arif dari Gus Durian Nganjuk. Sewaktu zaman kami dulu, para guru-guru pendidik agama ini, ya, guru-guru PGA, itu harus lulusan dari Usuluddin Ilmu Perbandingan Agama. Waktu zaman Orde Baru dulu, ini kita bicara positifnya ya, karena tidak semuanya di Orde Baru itu negatif. Nah, para guru-guru yang sarjana dari ilmu perbandingan agama ini benar-benar digodok tentang Pancasila atau P4-nya dan diajari pengenalan tentang seluruh agama-agama yang ada di Indonesia pada umumnya dan juga agama-agama dunia. Nah, mereka-mereka inilah yang dibolehkan atau yang diizinkan mengajar pendidikan. Kalau Islam ya agama Islam baik dari di SMP, SMA,
maupun SD. Sehingga guru-guru ini sudah memiliki karakter building tentang pemahaman kebinekaan, tentang pemahaman daripada berbagai agama yang ada. Sehingga kalau seperti disampaikan oleh narasumber tadi, kalau nggak salah dari Konghucu, ya kan, ada 1-2 dari agama yang lain, nah itu bisa menjawabnya. Dan guru-guru di saat kami dulu kecil, waktu SD, ini kita diperkenalkan agama-agama lain, yang mana bahasanya itu dalam kalimatun sawa. Bahasa yang sama, yaitu di Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya, mengajarkan tentang keadilan, tentang gotong royong, tentang kebersamaan. Lah itu diajarkan. Kalau perkara teologinya, itu masing-masing daripada agama yang ada. Nah kayaknya sekarang ini, guru agama ya yang ada di sekolah dasar, SMP atau SMA, mungkin berbeda. Dan seperti dikatakan oleh narasumber tadi, manusia ini terbentuk, ya. Kalau kata hadis Rasulullah, maaf saya mengutip dalam Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak ini terlahir dalam keadaan fitrah, terlahir dalam seperti kertas putih. Fa'abawa ini yumajjisanihi ayunassiranihi. Maka bapak, ibu, serta lingkungannya lah yang menjadikan orang ini Islam, Majusi, atau Nasrani, kata Rasulullah. Nah, menarik tadi narasumber menyampaikan bahwa pendidikan utama manusia atau anak didik kita itu terdidik dari 3 hal. Yang pertama yaitu rumah, kedua sekolah, ketiga di mana dia tempat beribadah atau mengaji atau mencari ilmu agama. Nah, kalau ketiga hal ini anak didik kita tidak memiliki nilai-nilai tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang nilai-nilai Pancasila, maka mudah sekali terpapar pemikiran-pemikiran intoleran, pemikiran-pemikiran radikal. Maka kita tidak bisa, ya, karena tidak semua karakter rumah tangga ya seseorang itu memiliki jiwa yang sama dengan kita, ya, memiliki bapak, ibu yang nasionalis, yang humanis itu. Lah, makanya anak ini bisa kita dapatkan di sekolah atau di tempat ibadah. Di tempat ibadah pasca reformasi sering sekali kita dengar para penceramah baik dari agama pun itu mengajar dengan ujaran kebencian. Ini membahayakan bangsa dan negara ini. Maka negara punya otoritas, yaitu memiliki sekolah-sekolah yang mana sekolah ini negeri jumlahnya bukan ratusan, tapi ribuan, mungkin hampir ratusan ribu atau jutaan. Disinilah negara harus membangun karakter building regenerasi kita, ya, dengan kekuatan karakter bangsa kita. Apa itu? Yaitu Pancasila. Dengan Pancasila itu jiwa-jiwa nasionalisme, jiwa-jiwa hubul watan minal iman, cinta kepada bangsa bagian daripada iman, dapat tertanam pada anak didik kita. Ya. Tetapi kalau sekolah ini sendiri sudah gagal menciptakan kader-kader anak bangsa yang Pancasilais, yang nasionalis, yang berbineka tunggal ika, maka susah diharapkan di tempat ibadah ataupun di rumahnya. Maka inta diri sa'ah, tunggulah kehancuran bangsa ini, ya. Karena dari Sabang sampai Merauke, bangsa ini berbeda. Suku, bahasa, agama, adat istiadat. Hanya dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa bersatu. Tetapi apabila kader bangsa ini sudah tidak berpancasila, sudah tidak berbineka tunggal ika, maka yang ada kehancuran. Dan selanjutnya apa yang disampaikan oleh narasumber tadi cukup menarik. Bahwa saat ini, bahwa bukan sentralistik.
kekuatan bukan hanya ada pada pusat seperti Orde Baru, tapi pasca reformasi, kekuatan daerah-daerah dengan adanya otonomi daerah, ini sangat dominan. Bahkan banyak kerajaan-kerajaan di daerah. Apa yang dilakukan seperti oleh narasumber dan penanya tadi, ya, yang terjadi di Padang, kebijakan kepala sekolah ini tidak luput daripada kebijakan pemerintahan setempat. Ya. Nah, bangsa ini bahaya. Bangsa ini ribuan kepulauan. Ya, jaraknya cukup jauh. Apabila pemerintah-pemerintah di daerah-daerah tidak memiliki nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan yang kuat, tapi ego suku, ego agama, hancurlah bangsa ini. Pesan dan saran kami kepada pemerintah pusat yang ada dan juga kepada para elit politik. Ayo, jaga bangsa dan negeri ini. Caranya bagaimana? Kita ambil dulu waktu zaman Gus kecil, ya. Di zaman Orde Baru dulu, itu ada sesuatu yang baik. Sebelum jadi pejabat tinggi setingkat bupati, apalagi ke atas, itu harus memiliki sertifikat Lemhanas. Nah, dengan sertifikat Lemhanas ini, maka kepala-kepala daerah yang ada tidak berpikir sakar PDW seperti yang kita lihat di Padang tersebut. Bahkan terkesan di TV, itu ngengkel kan gitu loh kata orang Jawa, ya kan? Nah, ini mau dibawa kemana bangsa ini? Makanya Gus minta kepada yang terhormat, paduka ya, yang ada di elit politik, dan juga paduka-paduka yang memangku ya kekuasaan dan memangku kebijakan di negeri ini. Next, ya, apabila seseorang mau mencalonkan dirinya, baik itu menjadi gubernur, maupun wali kota, maupun bupati, harus dilampirkan persyaratan untuk kekuatan daripada daerah ini supaya tidak terjadi benturan antara kepentingan pusat dan daerah ini menjadi tabrakan, tetapi saling menguatkan. Maka diperlukan satu syarat lagi, yaitu apa? Harus memiliki sertifikat Lemhanas. Sehingga tidak terjadi mokong ya semaunya sendiri, semaunya gue, mentang-mentang jadi kepala daerah. Ini bahaya. Ya. Daerah ini melakukan langkah apapun ya, kepala sekolah dan lain sebagainya, tergantung kebijakan daripada pimpinan kepala daerahnya. Dan tadi ada yang bertanya juga, ya alhamdulillah ya, dengan kejadian yang ada di Padang ini, Menteri Pendidikan langsung membuka akses pengaduan, ya. Nomornya nanti ya Mas Nurul, Gus kasih bisa diserahkan kepada apa? Di grup, ya. Jadi Menteri Pendidikan membuka akses, ya, langsung apabila ada sekolahan-sekolahan yang melakukan langkah intoleran, itu bisa langsung untuk dilaporkan dan ditegur, ya, baik secara lisan maupun sampai pemecatan yang ada terhadap guru atau oknum yang melakukan di pendidikan tersebut. Sekali lagi teman-teman sekalian, komunitas agama cinta, jangan pernah lelah untuk mencintai bangsa Indonesia yang besar, yang luar biasa ini. Ya, terlebih-lebih para komunitas lintas iman yang ada di webinar agama cinta yang sering sekali mengikuti ini. Kita semuanya di sini hadir, ya, dengan biaya kita sendiri. Komunitas agama cinta tidak ada underbow partai politik manapun. Komunitas agama cinta lintas iman ini, ya, tidak apa bertujuan politik sesaat untuk kekuasaan. Tetapi komunitas agama cinta mengajak seluruh warga negara Indonesia ini dengan beragama bagaimana timbul suatu bentuk nilai humanis, nilai cinta kasih. Untuk apa Tuhan menciptakan agama kalau hanya untuk berperang,
untuk saling mencaci, untuk saling memasa, dan untuk saling memaki. Maka jangan salahkan para ateis-ateis tidak percaya dengan adanya Tuhan dan agama. Karena perilaku manusia-manusia yang beragama itu sendiri, yang katanya dirinya suci, tetapi mengagungkan nama-nama Tuhan, bertakbir atas nama Tuhan, tetapi merusak tempat orang lain, merusak tempat ibadah orang lain, dan menyakiti orang lain. Agama cinta lahir karena maraknya ujaran kebencian. Ingat, patronisme namanya. Apabila para tokoh agama lebih dominan mengujarkan ujaran kebencian di dalam dakwahannya, apabila tidak diimbangi dengan agama yang penuh dengan cinta kasih, agama yang penuh santun, agama yang penuh humanis, maka hancurlah bangsa dan negara kita. Timur Tengah tidak banyak agamanya. Ada Yahudi dan Nasrani sangat kecil sekali. Mayoritas mereka satu suku, suku Arab. Mayoritas mereka satu agama, yaitu agama Islam. Tapi mereka saling berperang. Karena apa? Agama dijadikan alat dan topeng untuk kekuasaan semata. Agama dijadikan apa? Kepentingan di dalam kedudukannya. Sehingga nilai agama itu sendiri hilang. Yang ada adalah nilai nafsu, keangkara murkaan manusia yang ingin punya kedudukan, yang ingin punya jabatan. Agama dijadikan topeng. Ingat kata Gus Dur, ya, orang umat agama lain tidak pernah membaca kitab sucimu. Saya ingat sekali ucapan Gus Dur ini waktu ngisi pengajian di Jawa Timur. Tetapi orang atau umat agama lain itu melihat perilakumu. Jangan katakan bahwa agama kamu cinta damai, agama kamu cinta kasih. Tetapi kalau perilakumu dengan ujaran kebencian yang kau ceramahkan, kalau perilakumu di dalam berceramah, kau hujat-hujat pemerintah yang sah tanpa memberikan solusi, maka jangan salahkan apabila umat lain fobia terhadap agamamu, membenci atau takut terhadap agamamu. Maka tunjukkanlah isi Alkitab, isi Al-Quran, isi Weda, isi daripada kitab-kitab suci yang ada itu di dalam sikap dan perilaku kita. Mari kita beragama dengan cinta. Mari kita beragama dengan penuh kasih sayang. Mari kita beragama dengan penuh toleransi. Sehingga Tuhan yang memiliki zat sangat agung yaitu nilai cinta kasih, nilai Rahman dan Rahim dapat menciptakan bumi pada umumnya, Indonesia pada khususnya dalam kedamaian, dalam cinta kasih, dalam gotong royong, dalam kerjasama. Demikian dari kami, tidak ada gading yang tak letak, tidak ada manusia yang tidak punya salah dan khilaf. Kalau ada kebenarannya semata-mata dari kami sendiri, hamba Allah yang dhaif dan lemah. Kalau ada kebenarannya semata-mata dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi dalam webinar Agama Cinta edisi yang kedua-3. Demikian dari kami, salam cinta kasih, salam agama cinta, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Pancasila, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Soleh yang telah memberikan kesimpulan akhir pada kita semua pada webinar kita pada hari ini. Untuk itu kami mohon kepada Habib Jafar untuk membacakan doa penutup dan pada Habib Jafar kami persilahkan. Itunya masih ditutup. Assalamualaikum. Ya, siap. Assalamualaikum. Udah kedengaran, Bib? Suaranya jelas? Mantap. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
ini karena sudah mepet para narasumber yang saya muliakan, para peserta webinar, saya tidak bicara panjang lebar, saya akan membacakan puisi dari seorang pakar pendidikan, puisi tentang pendidikan, tentang anak, yang ditulis oleh sang maestro puisi, yaitu Dorothy Lau Notel PhD. Penulis puisi pendidikan ini adalah seorang pendidik dan ahli konseling keluarga. Nama aslinya adalah Dorothy Lewis. Dalam kebudayaan Barat, pada umumnya, bila seseorang perempuan menikah, maka ia akan menggunakan nama belakang dari nama keluarga sang suami. Nah, dalam kasus Dorothy Lau, adalah nama keluarga dari suami pertamanya, Darwood Lau. Sementara itu, Notel adalah nama keluarga dari suami kedua, jadi Claudie Notel. Untuk ukuran Amerika, memakai nama keluarga milik suami pertama dan kedua sekaligus seperti ini sebenarnya kurang lazim. Tapi begitulah mungkin cara Dorothy, seorang pendidik dan ahli puisi, mempertahankan kejelasan sejarah hidupnya agar generasinya itu terdidik untuk menerima sejarah apa adanya. Puisi tulisan Dorothy itu setelah kemunculan pertamanya di koran pada tahun 1994 menjadi sangat terkenal dan direproduksi di mana-mana. Puisi itu sangat kental sekali tentang pendidikan. Baiklah, dari apa yang dipaparkan, jelas sudah bahwa pendidikan tak bisa dengan pendadakan, apalagi dengan pendudukan atau pemaksaan. Sebab pendidikan adalah proses sebuah pendakian. Peserta didik dalam mengeja alif ba ta cinta dari Sang Maha Cinta di kanvas maya pada kehidupan, agar mereka bisa meraih kebahagiaan dengan membahagiakan orang lain. Para peserta sekalian, fenomena yang ada di Nusantara ini mungkin yang perlu digarisbawahi adalah bahwa para guru jangan hanya jadi pengajar yang hanya mentransfer teori-teori ke neuro peserta didik. Guru jangan hanya jadi pengajar, tapi juga seorang pendidik yang dengan segenap VA, audio visual arts, atau bahasa Hilul Idoh, kalau bahasa Gus Solehnya, menjadikan knowledge sebagai hal yang bukan hanya difahami, tapi dilihat, dipandang, didengar, serta dirasakan oleh peserta didik. Contoh pelajaran simbiosis mutualisme umpamanya dalam pelajaran biologi. Bagaimana agar peserta didik itu faham dan sadar betul bahwa keseimbangan alam itu sangat niscaya adanya. Hewan dan tumbuhan saling bantu. Lihat, hewan dan tumbuhan saja saling bantu dengan damai. Mengapa kita saling sikut dan saling bantai? Bagaimana memahamkan bahwa segenap entitas bersama kita adalah makhluk pasangan yang menemani kita. Ubahlah hal negatif kecil dari pasangan kita menjadi hal positif besar. Jangan hanya mau telurnya, tapi mengeluh dengan kotorannya. Kan bisa kita jadikan pupuk toh. Emangnya kita hanya mengeluarkan yang positif. Apakah kita merasa lebih suci dari malaikat dan yang lain kita pandang lebih hina dari iblis? Sampah saja bisa berharga. Nah, itulah dunia edukasi yang harus diperhatikan oleh para guru agar dunia edukasi kita ini tidak tervirusi oleh intoleranisme. Baiklah, langsung saja saya bacakan puisi dari Dorothy yang berjudul Anak-anak Belajar dari Kehidupan. Anak-anak belajar dari kehidupan. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan hinaan, ia belajar menyesal diri.
Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar. Demikian puisi dari Dorothy. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa ini. Semoga bangsa ini bisa mendidik generasi yang bagus, yang baik. Dimulai dengan mengheningkan cipta, dan untuk Muslim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammad. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Tuhan kami, duhai Maha Cinta, sebagaimana telah Engkau didik kami dengan apa yang Engkau nampakkan dari gerak-gerak hewan-hewan, dari gerak-gerak tanaman, bahwa dengan saling mencinta maka keseimbangan alam ini akan terjaga. Maka bantulah hamba ya Allah untuk senantiasa bisa mendidik diri dan generasi untuk keseimbangan alam ini dengan saling mencintai. Duhai Sang Maha Rahman, senantiasa kami memohon rahman-Mu, kasih-Mu, agar senantiasa kami bisa mendidik generasi dengan penuh kasih, sehingga kami miliki generasi yang kasih sayang tanpa pandang bulu agama, suku, bangsa apapun. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri kami ini negeri percontohan dari negeri-negeri yang lain dalam keberhasilan dengan menegakkan kedamaian dan keadilan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah visi dan doa. Terima kasih kepada Gus Soleh dan para narasumber serta peserta sekalian. Mohon maaf atas segala hilaf, mohon doa untuk segala cita. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Selamat berjumpa kembali dalam frekuensi dan gelombang yang sama di acara Sufi TV yang Anda melihatnya dan di channel Agama Cinta di YouTube. Silahkan dikunjungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Habib wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib Jafar yang telah menutup acara webinar kita pada hari ini dengan doa. Untuk selanjutnya bagi para peserta yang ingin mendapatkan sertifikat, jangan lupa untuk mengirimkan screenshot acara ke grup webinar Agama Cinta, atau bisa japri bagi yang belum bergabung ke grup di nomor yang akan saya kirimkan di Zoom. Dan sertifikatnya nanti akan di-upload di Facebook Sekjen Agama Cinta. Jangan lupa untuk follow dan juga like semua akun sosmed Agama Cinta. Dan juga rekaman ini akan di-upload di channel YouTube kita, yaitu channel Agama Cinta. Untuk itu jangan lupa di like, share, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Saya selaku operator mohon pamit jika mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.